IGI itu kan organisasi yang bergerak pada yang fokus pada peningkatan kompetensi guru. Fokus pada peningkatan. Iya. Jadi ya alhamdulillah lah, kami tanpa tergantung dari APBD atau APBN melakukan pembinaan-pembinaan bagi guru-guru. Itulah itu seperti memang karena tutor nasional, Pak ya. Nggak tahu saya juga. Ini menjadi wakil ketua IGI sudah berapa lama, Pak? Saya menjadi wakil ketua umum IGI dari tahun 2017. 2017. Berarti masa periode? Masa periode itu saya masuk di reshuffle, berarti masa periode 2016-2021. Oh gitu. Berarti masih ada beberapa tahun lagi, Pak ya. Masih ada sekian bulan lagi, 2021 kita sudah kongres harusnya. Oh gitu. Sudah ada regenerasi lah. Masih lanjut sebagai ataupun naik satu tingkat lagi? Itu kan sebenarnya juga bagaimana kepercayaan teman-teman sih. Ya dengan energi yang saya miliki, saya siap aja sih sebenarnya. Menasionalkan diri kan? Insya Allah. Kalau dibilang seperti itu kayaknya nggak cocok di kecamatan ini, Pak. Sudah tugasnya di provinsi ini, Pak. Kadang-kadang kita juga harus hilangkan stigma meskipun sebenarnya agak sulit ya. Karena kadang kita menganggap bahwa ketika kita berada di kampung dalam tanda petik itu seperti judge, kenapa harus di kampung dan sebagainya. Padahal saya juga berpikir sebaliknya, harusnya guru-guru terbaik itu ada di kampung-kampung. Nah itu kita berkaca bagaimana Jepang mengelola pendidikan. Jepang mengelola pendidikan, profesor itu di SD. Nah, kemudian mereka baru mengajar di kampus ketika sore nanti. Nah, harusnya pendidikan di Indonesia juga seperti itu. Kadang-kadang kita melihat teman-teman yang sudah berpendidikan master saja misalnya itu sudah berpikir bagaimana bisa menduduki posisi-posisi strategis lainnya. Meskipun itu tidak salah juga karena kebijakan ada di posisi strategis. Nah, tapi pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada pendidikan itu justru ada di pedesaan-pedesaan dan di tingkat dasar. Dan itu juga sebenarnya harus menjadi fokus bagaimana pemerintah melakukan pemerataan pendidikan melalui bukan hanya pemerataan guru, tapi juga pemerataan kualifikasi guru. Itu penting sekali. Oke, Pak. Kalau kita berbicara itu terhadap bahasanya begini, Pak. Ada diskusi nggak kalau di kecamatan seperti ini, Pak? Oh tidak, tentu tidak. Ya Kan itu agak jarang terjadi. Ya biasanya kan di kecamatan kan hanya pada pengabdian. Nah, kita nggak, juga yang kita tahu. butuhkan pasti ada diskusi ya. Harus nih. Ada pemahaman baru ataupun karena yang dari provinsi turun ke kecamatan kan ada pemahaman baru. Iya, tentu Ataupun ada pendidikan ataupun cara baru yang dikelola, saling tukar pendapat. Itu bagaimana kalau di kecamatan itu, Pak? Ruang-ruang seperti itu kita juga tahu agak sedikit sulit. Pertama budaya masyarakat kita, budaya masyarakat kita yang memang kalau di tingkat pedesaan relatif hanya pada pembicaraannya hanya pada kesejahteraan dan sebagainya itu. Kemudian pembicaraan di warung kopi, kita juga tahu lah bagaimana levelnya pembicaraan di warung kopi terutama di pedesaan gitu. Nah, itu mungkin agak-agak sulit ketika kita coba mendoktrin dengan sesuatu yang sifatnya edukatif gitu. Nah, tapi saya pikir dengan adanya kita di sekolah kemudian memberikan pemahaman bagi siswa, doktrin pendidikan itu kan doktrin masyarakat itu sebenarnya di pendidikan. Nah, jadi dengan interaksi kita dengan siswa kemudian memberikan pencerahan bagi siswa, kita berharap siswa bisa menularkan ke orang tuanya. Diskusi di kabupaten, Pak? Diskusi di kabupaten sebenarnya itu sudah agak lumayan karena terutama di Kabupaten Aceh Timur ya ketika pergerakan guru sudah lumayan baik, kegiatan-kegiatan guru sudah ada gitu, itu pasti ada gitu. Nah, seperti ada ikatan guru di Aceh Timur nomor 2 di Indonesia untuk jumlah guru IGI terbanyak. Saya pikir itu sudah lumayan menunjukkan bahwa guru haus oleh sesuatu yang sifatnya intelektual. Intelektual, Pak ya. Ya. Pendidikan, Pak, mendapat SPD MPD itu di luar Aceh? Ya, saya pendidikan saya di MPD di Unimed. Unimed ya, Medan, Pak ya. Ya, untuk kepengawasan. Pengawasan, Pak ya. Luar biasa. Untuk guru, Pak. Ya. Nah, kita berbicara IGI ini.
Ikatan Guru Indonesia. Iya. Mm-mm. Prestasi apa yang udah dilakukan oleh IGI ini Pak di Aceh Timur? Oh. Kalau kita agak mengkerucutkan ini untuk di Aceh Timur Pak. Oh gitu. Iya. Sudah berapa banyak anggota di Aceh Timur Pak? Aceh Timur, saya pernah jadi ketua IG Aceh Timur tahun 2000, nggak lama sih, saya cuma setahun jadi ketua IG Aceh Timur, nggak sampai setahun. Kemudian saya Reshuffle, Pak? Di reshuffle ke pusat. Nah, hingga saya lepaskan itu tahun 2016, 900-an orang. Sekarang sepertinya sudah 1.400-an gitu, nomor 2 di Indonesia. Kalau bicara prestasi IGI, kita bicara komunal sih, karena kita kan kolektif. Prestasi IGI itu kan organisasi yang bergerak pada yang fokus pada peningkatan kompetensi guru, fokus pada peningkatan. Yeah. Jadi ya alhamdulillah lah, kami tanpa tergantung dari APBD atau APBN melakukan pembinaan bagi guru-guru, melakukan kolaborasi dengan pemerintah juga, tetapi kita sampai kepada tingkat bawah, kita bisa lebih dari 1 juta guru yang bisa kita latih setiap tahun. Setiap tahun Karena di IGI pusat saya juga menjabat kepala lembaga penjamin mutu pelatihan IGI. Makanya dibilang tadi Asia Tenggara Pak ya. Oh iya. Ya, jadi teman-teman IGI yang melakukan pelatihan itu di daerah manapun itu pasti lapornya ke saya. Nah, lapornya ke kami maksudnya di LPMP IGI. Nah, jadi kita punya data dan setiap tahun kita jutaan guru yang bisa kita latih tanpa ketergantungan dari APBN atau APBD. Itu salah satu prestasi luar biasa ya. Dan karena kita mengusung sharing and growing together, jadi teman-teman pun kadang-kadang turun dengan ikhlasnya. Karena di dalam, ya kalau misalnya kita baca buku teori Maslow, ada tingkat yang orang itu tidak lagi berpikir pada perutnya, tidak lagi berpikir pada penuhnya perut dan sebagainya, tapi berpikir bagaimana yang saya miliki itu juga bisa dimiliki oleh orang ramai. Nah, itu yang kadang banyak orang melupakan, Pak. Bisa jadi. Ya. Jadi orientasinya kan bisa berbeda-beda sebenarnya. Nah, tapi pada level orang-orang yang cerdas, nah, mereka akan berpikir bagaimana kecerdasan yang dimiliki itu tidak hanya berguna bagi dia sendiri, tapi bagi orang lain juga bisa bermanfaat, Pak ya. Nah, apalagi untuk anak-anak didiknya. Ya, karena imbas dari guru kan bagi anak-anak didiknya, dan itu kalau kita membuat guru cerdas, itu kan pasti jangka panjang sebenarnya. Apakah terupdate pendidikan oleh guru, Pak? Tentu saja. Jadi gini, kalau menyerahkan pada pemerintah, terutama untuk pelatihan guru, itu birokratif banget. Yeah. Jadi pemerintah akan bicara anggaran, pemerintah akan bicara siapa, pemerintah tidak bicara asesmen. Kebutuhan guru itu sebenarnya pemerintah tidak bisa capture. Apa kurang memahami pemerintah, Pak? Saya pikir bisa jadi seperti itu. Ketika orang-orang yang diberikan kewenangan untuk melatih atau di pelatihan atau di pembinaan guru ternyata adalah orang-orang yang non guru. Nah, itu agak berbeda dengan kita bergerak, di IGI bergerak. Di IGI semua guru yang bergerak. Tentu saja soulnya beda, jiwanya beda. Di IGI itu orang-orang yang bergerak itu adalah orang-orang yang dasarnya guru, pemahaman tentang guru sudah paham, kemudian kontennya paham, kemudian kebutuhan saat ini juga paham. Kebutuhan pendidikan, media dan sebagainya paham sekali. Nah, sehingga pemenuhan belanja guru juga bisa dioptimalkan dengan pemahaman tadi, Pak. Iya, dan juga saya lihat sekarang trennya sekolah-sekolah. Sekolah kan diberi kewenangan untuk IHT, in-house training, melaksanakan in-house training. Nah, pada saat sekolah melaksanakan in-house training, saya lihat kecenderungan sekarang sekolah lebih suka menggandeng IGI. Nah, karena lebih terupdate di sini loh gitu. Nah, gurunya terupdate oleh guru sendiri. Nah, jadi dari guru oleh guru, dan itu lebih saya pikir pemerintah harus belajar dari IGI kayaknya. Pemerintah mungkin formalitas, mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau sepenuhnya formalitas sih tidak. Memang ada beberapa yang bisa menjangkau kebutuhan guru. Nah, tetapi keterjangkauan itu juga akan jadi minim karena pemerintah selalu berbicara tentang anggaran, tentang birokrasi dan sebagainya. Dan itu agak sulit sebenarnya. Agak sulit kita menerobos sampai ke bawah. Nah, di sisi lain saya melihat pemerintah sudah agak bagus ketika pemerintah mencoba menggelontorkan organisasi penggerak. Semoga ini menjadi tren yang bagus lah. Untuk anggaran pendidikan kita di Aceh bagaimana, Pak? Permasalahannya pasti
banyak sekali untuk pendidikan di Aceh. Itu ya, tentu saja. Cuman kalau tepat sasaran atau tidak itu sebenarnya sejujurnya saya tidak pernah membreakdown yang itu. Jadi berapa berapa anggaran, kemudian berapa penyerapan anggaran dan sebagainya. Sejujurnya saya tidak membreakdown ke arah sana. Hanya melihat untuk kesejahteraan guru bagaimana, Pak? Oh, kita masih jadi Karena itu kan pertanyaan. kembali ke Ya, anggaran ya, ya, pendidikan betul, juga. betul, betul, betul. Ah. Iya, iya, oke. Kalau untuk kesejahteraan guru, bicara sejahtera sih sebenarnya bicara tidak pernah puas kan Iya. gitu. Nah, tapi gini, katakanlah di cakupan PNS sebenarnya kalau kita melihat PNS yang terbanyak itu dari guru. Tapi kemudian kesejahteraan yang agak minim itu juga dari guru. Itu juga di guru untuk Iya. tingkat PNS. Eh, untuk tingkat provinsi saja lah sebagai apa namanya guru provinsi gitu, teman-teman di SMA, SMK dan sebagainya itu kan setiap bulan itu memperoleh insentif dari pemerintah Aceh 500.000 Per bulan. per bulan per guru, per bulan per guru PNS. Itu berbeda apa namanya yang didapatkan oleh teman-teman yang bekerja di kantor. PNS-PNS yang bekerja di kantor, tunjangannya bisa berbeda Iya. dengan golongan yang sama. Nah, dengan golongan yang sama. Jadi bisa jadi kita golongannya bisa jadi golongan yang sama tapi dapatnya seperti itu. Nah, jadi kalau yang di teman-teman yang di kantor-kantor ya itu nanti bolehlah dicek ya. Boleh dicek teman-teman di kantor itu justru lebih besar dari kita meskipun golongannya lebih rendah. Itu variatif banget. Itu antara 1,5 juta sampai 2 juta. Kesenjangan sosial, Pak ya. Jelas kesenjangan. Di sisi Iya, lain, iya, iya. di sisi lain sebenarnya banyak juga yang dari teman-teman honor itu juga mendapatkan yang berbeda. Katakanlah yang sekarang inilah yang lagi heboh yang kemarin itu ketika ada dana uang megang gitu. Nah, teman-teman guru honor itu tidak dapat uang megang padahal mereka juga kontrak provinsi, dikontrak oleh provinsi. Saya pikir kritikan ini harusnya akan jadi masukan kepada Pemerintah. pemerintah juga kepada peng-approve anggaran anggota dewan. Tolonglah perhatikan teman-teman guru honor ini. Maksudnya seperti ini. Oke, kita apresiasi bahwa pemerintah Aceh sudah mengikat guru honor dengan kontrak dan dengan grade, artinya mereka punya kesejahteraan. Dan kesejahteraan guru honor itu sudah lumayan baik kalau saya lihat kalau di Aceh karena teman-teman guru honor itu sudah hampir setara gajinya dengan PNS. Sudah agak lumayan baik. Tapi ada diskriminasi yang sebenarnya agak mengkhawatirkan dan itu akan bisa pecah sih yang kita khawatirkan. Contoh misalnya seperti tunjangan megang ini. Tunjangan megang teman-teman yang honor di kantor, di struktural itu dapat. Sedangkan yang di Sedangkan guru sekolah di sekolah tidak dapat. Nah, itu jadi jadi kesenjangan banget dan itu fakta dan itu harus menjadi perhatian. Harus menjadi perhatian. Jangan seperti ini loh gitu. Nah, jadi guru itu garda terdepan loh. guru iya ketika masyarakat berharap banyak pada guru. Pemerintah juga berharap banyak pada guru. Dan negara yang maju itu tergambar dari kualitas pendidikan. Ya kan pembangunan manusianya, human development itu ada di dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya guru tidak diperhatikan, jangan berharap human development itu naik. Dan Indonesia itu mencemaskan. Tingkat literasi kita paling rendah. Kemudian Paling rendah, Pak. paling rendah. Kemudian kalau misalnya kita melihat, ya indikasinya gampang sih kalau misalnya kita lihat. Masyarakat begitu diberikan sebuah berita itu langsung nge-share tanpa ngebaca tanpa apapun dan kemudian mereka bisa berkelahi sesama itu tingkat literasi kita rendah. Di mana gagalnya? Bisa jadi gagalnya di pendidikan. Nah tapi bagaimana pendidikan itu kan bukan hanya tanggung jawab guru toh. Pendidikan itu Orang tua juga punya peran penting di orang situ. tua di situ, pemerintah juga harus punya concern ke sana, anggota dewan yang kita percaya menjadi wakil rakyat kita juga harus punya fokus ke sana. Jadi jangan hanya bicara anggaran. Anggaran itu perlu dipikirkan bagaimana ini terpenuhi semua. Teraplikasi. Dan kemudian teman-teman guru juga bisa sejahtera. Nah, tetapi juga penguatan masyarakat itu juga harus dipikirkan bersama sebagai bagian dari edukasi pemerintah. Tidak hanya sembarangan. Hanya untuk memenuhi formalitas, Pak. Iya. Itu tadi kita berbicara tentang honorer yang gajinya agak
apa ya bahasanya itu kalau untuk guru-guru honorer ini? Iya, saya yang saya sampaikan ini sebenarnya Keresahan untuk guru-guru iya, honorer. sebenarnya sebenarnya kalau senjang entahlah ya, tapi jangan diskriminasi gitulah. Nah, jangan ada perbedaan. Tunjangan bagi guru berbeda dengan tunjangan yang di struktural. Sementara kita sama-sama menjadi pegawai pemerintah provinsi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama haknya. Sama haknya, Pak ya. Sama haknya. Jangan kita hanya melihat di gedung-gedung besar, pulang bawa daging, Pak ya. Ah, ini Pak, kenapa masih di Aceh Timur, Pak? Mungkin saya tidak diterima di tempat lain ya. Enggak sih, saya sebenarnya saya abdi negara, ditempatkan di mana saja saya abdi negara. Karena kan sudah Asia Tenggara, Pak. Kalau berada di Aceh Timur kayaknya seperti bilang tadi awal, Pak ya, bahwa guru-guru yang punya prestasi-prestasi besar harus kembali ke desa, Pak. Iya, meskipun Aceh Timur juga apa namanya bukan daerah asli saya, tapi saya menjadi abdi negara, ditempatkan di mana saja saya juga harus mengabdikan diri seoptimal mungkin. Kenapa masih di Aceh Timur ya, mungkin belum ke tempat yang lain aja, belum ada panggilan ke tempat yang lain aja. Meskipun ada beberapa tawaran, tapi kemudian kalau di sini susah ngelepas ya saya hormati aja lah. Oke, Pak. Untuk guru-guru dan untuk orang tua murid mungkin ada sedikit yang ingin diberi informasikan, Pak. Oh ya, baik. Ini kameranya, Pak. Oh iya. Iya, emak, bapak, abu, teman-teman guru sekalian, sebenarnya ini adalah keresahan kita bersama, keresahan kita bahwa apa yang kita rasakan di masa pandemi ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Kami dari guru juga tidak menginginkan pendidikan pola seperti ini. Kita tetap rindu kembali ke masa kita bisa berinteraksi dengan anak-anak, kemudian kita bisa berinteraksi dengan orang tua dengan baik, perhatian orang tua yang menjadi bagian untuk kami memperbaiki diri juga seperti dulu. Kita pasti rindu ke arah itu. Karena itu sebenarnya mari sama-sama patuhi protokol kesehatan. Kami juga melaksanakan pendidikan seoptimal mungkin. Jika memungkinkan dibuka, kami akan melayani pendidikan secara luring. Jika memang tidak bisa dibuka, kami mematuhi itu dan kemudian anak-anak tetap kita layani pendidikannya. Kami datang ke rumah, kami memberikan pendidikan lewat daring. Apapun yang bisa kami berikan, kami berikan. Karena itu kalau misalnya kita ingin saling menyalahkan, terlalu banyak salah di antara kita. Maka saya pikir mari saling membenarkan. Apa yang tidak benar di kami tolong dibenarkan, apa yang tidak benar di masyarakat akan kami luruskan. Jadi saya pikir daripada saling menyalahkan lebih baik saling membenarkan. Insya Allah doa-doa kita, doa-doa abu, doa-doa tengku-tengku di daya, doa-doa orang-orang yang ikhlas, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali seperti dulu. Sedikit itu. Oke. Untuk gurunya, Pak. Untuk gurunya layani pendidikan dengan optimal. Jangan pernah baper. Kalau ada kritikan-kritikan dari orang tua, anggap saja itu suntikan motivasi bagi kita meskipun kadang-kadang agak menyakitkan. Tapi ya sudah, jalani aja. Toh kita guru, toh kita orang yang paling berhati besar harusnya. Jadi tetap layani pendidikan dengan anak-anak, tetap berinteraksi dengan anak-anak, berikan mereka apa yang bisa kita berikan di masa mencekam ini. Insya Allah jika Allah meridai kita akan segera keluar dari kemelut ini. Gitu. Itu statement daripada Wakil Ketua Umum Pusat Indonesia, IGI, Pak ya. Ini Pak, terima kasih sekali sudah menerima kami hari ini di ruangan kerjanya. Ya, sama-sama. Mohon maaf juga mengganggu waktunya pastinya. Oh iya, enggak. Saya memang menanti kita bisa diskusi-diskusi seperti ini. Tidak masalah. Mungkin di waktu dan di lain tempat kita bisa diskusi lagi. Siap, dan kita bisa mengajak guru-guru lain untuk bergabung dengan kita, siap, Pak. Siap. Masih Siap, banyak potensi kok yang bisa kita ajak bicara. Oke, Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya El Kalim Abdurrahman Abbas mengucapkan selamat Hari Anak kemarin, Pak ya. Oh iya, betul selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak. Juga terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai habis tadi. Juga jangan lupa like, share, komen juga, dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.